She sits on the right hand of the Emperor. Do you know why the Phoenix? Do you think you can do that? That she's both beautiful and strong. Your job is to bring honor to the family. Northern invaders. Their leader calls it. Citizens, we are under attack. Every family must contribute one man. Have you? Selamat datang di CMTV. Studio CMTV akan meringkas film Mulan yang rilis tahun 2020. Film ini adaptasi dua film animasi sebelumnya. Film ini mengisahkan seorang wanita muda yang menjadi prajurit dan menyelamatkan kaisar dan dinasti. Film ini dibintangi aktor Jet Li, Gong Li, dan Donnie Yen. Pemeran IP Man. Kamu yang ingin langganan, klik tombol subscribe nanti di pertengahan akhir film ya. Tidak berlama-lama lagi, cari posisi santai, siapkan snack, ambil minuman, selamat menyaksikan. Film dimulai dengan seorang anak perempuan bernama Mulan yang sedang berlatih bela diri. Ia memiliki Qi yang kuat. Qi adalah kekuatan atau tenaga dalam diri setiap orang. Di perkampungan dengan rumah susun melingkar, Mulan sedang asyik mengejar ayam yang ada di luar kandang. Ia berpikir si ayam lepas dan hendak menangkapnya. No! Bahkan si ayam terbang ke atas atap. Mulan melompat dan naik ke atas atap juga. Para tetangga terheran melihat kemampuan Mulan. Ayahnya juga melihat dengan heran. Ayam turun dan kembali ke kandang. Mulan malah terpeleset ketika akan turun. Tetapi ia dapat mendarat dengan aman. Ayahnya tersenyum melihat Mulan. Tapi para tetangga tidak suka dengan tingkahnya seperti anak laki-laki. Pada malam hari, Mulan merapikan rambut adiknya. Tak sengaja ia mendengar pembicaraan orang tuanya. Ibunya ingin ayahnya berbicara kepada Mulan agar ia bersikap seperti anak perempuan biasa. Ayahnya berbicara kepada Mulan bahwa Qi-nya sangat kuat, tetapi itu untuk pejuang. Ayahnya ingin ia sembunyikan itu. Kelak ia akan jadi wanita muda dan membawa kehormatan keluarga. Mulan hanya diam dan sedih. To bring honor to the family. Di jalur sutra barat daya Cina, seorang saudagar dari Timur Tengah melangkahkan kakinya menuju Cina. Dari jauh ia telah melihat seseorang. Tiba-tiba orang itu telah ada di depannya. Ia adalah seorang wanita penyihir. Dia menghipnotis pedagang itu dan merasuk ke dalam tubuhnya. Wanita yang nyamar itu masuk ke dalam kota perdagangan di jalur itu. Serangan ke kota itu dari kaum yang berseberangan dengan penguasa dinasti Han, yaitu suku Rouran, sekelompok orang Mongol. Wanita penyihir mendapat tanda panah dan mulai menyerang dari belakang penjaga benteng. Para penyerang dari luar benteng terus maju dan menyerang masuk ke dalam benteng. Tampak penjaga benteng kewalahan. Akhirnya kota itu jatuh ke tangan suku Rouran. Wanita penyihir berpindah tubuh, kali ini ke tubuh seorang penjaga yang masih hidup, di kota kerajaan Cina Tengah. Sang penjaga yang dikuasai penyihir melaporkan kepada kaisar bahwa pemimpin Rouran, yaitu Borikan, bersama wanita penyihir membawa pasukan elit mereka dalam kemenangan. Kaisar berkata, tidak ada tempat untuk penyihir, dan ia memutuskan membentuk pasukan elit dari pasukan satu laki-laki dari tiap keluarga. Wanita penyihir merasa sakit hati karena tidak ada tempat untuk orang seperti dirinya di kerajaan. Di markas suku Rouran, wanita penyihir tiba. Ia melaporkan kaisar memperkuat pasukannya dan mempertahankan jalur sutra. Borikan mengakui kekuatan sihirnya berguna. Wanita itu marah dan tidak terima. Ia ingin disebut kesatria atau pejuang. Not witch. Warrior. Borikan katakan, hanya ia yang bisa berikan tempat dan pakai kekuatan sihirnya. Mulan pun beranjak dewasa. Ia senang menaiki kuda, berlari diiringi dua kelinci. Sepulangnya ke rumah, ia beritahu hal itu kepada keluarganya. Ibunya malah memberitahu bahwa matchmaker atau mak comblang telah menemukan jodohnya.
Mulan menjawab dengan mengikuti kata-kata ayahnya. Iya, itu yang terbaik. Berarti 2 kelinci tanda buat Mulan. Mulan di makeover dengan pakaian dan polesan di wajah yang menarik menurut ibunya. Ia berangkat ke rumah matchmaker bersama ibu dan adiknya. Di rumah matchmaker, mereka bertemu juga calon besannya. Poised. Polite. Matchmaker berkata, pada istri yang baik terlihat tenang, anggun, elegan, tidak memalukan, sopan, berkualitas, dan itu terlihat pada Mulan. Tiba-tiba seekor laba-laba turun persis di depan wajah Xiu, adik Mulan. Lalu laba-laba menuju Mulan. Mulan menutupi laba-laba dengan teko agak ke pinggir. Matchmaker katakan bahwa tempat teko berada di tengah. Ketika Mulan memindahkan teko, Xiu teriak ketakutan. Lalu terjadilah hal yang tidak diinginkan. Calon besannya hanya terkesima melihat Mulan. Suasana kacau balau dan cangkir serta teko pecah semua. Calon besan langsung pergi. Matchmaker katakan aib bagi keluarga Hua karena gagal mendidik anak perempuan. Utusan kaisar datang, menyampaikan negara akan berperang. Perintah kaisar, setiap keluarga menginginkan satu lelaki ikut berperang. Ketika keluarga Hua dipanggil, ayah Mulan, Hua Zhou, maju menghadap dan mengambil surat. Ayah Mulan katakan ia adalah veteran perang dan diberkati 2 anak perempuan. Ketika mengambil surat, ayah Mulan jatuh karena kaki kirinya cedera akibat perang. Ketika makan bersama, istri dan anaknya bertanya, bagaimana ia melawan musuh dengan kondisinya. Ayah marah karena tidak mau melanggar titah kaisar dan akan membawa kehormatan keluarga. Ibu Mulan katakan, kita harus kuat. Ayah tidak akan kembali kali ini. Pada malam hari, ayah Mulan mempersiapkan perlengkapannya untuk perang. Ketika memegang pedang, tangan ayah Mulan bergetar karena sudah tua dan lama tidak memegang pedang. Mulan menangis melihat hal itu. Ketika ayahnya pergi tidur, Mulan mengambil pedang ayahnya, bertuliskan setia, berani, dan jujur. Ia juga memakai baju perang ayahnya dan berangkat ke kerajaan untuk menggantikan ayahnya. Pada pagi hari, ayahnya terkejut karena mengira ada pencuri yang mengambil pedang dan baju perangnya. Ayahnya tahu itu Mulan ketika melihat aksesoris rambutnya ada di meja rak. Ibunya minta ayahnya menghentikannya. Ayahnya katakan prajurit kerajaan akan membunuhnya jika ia lakukan itu. Ayahnya berdoa kepada leluhurnya, Phoenix, untuk menjaga Mulan. Dalam perjalanannya, Mulan melalui padang rumput, hutan, bukit, dan pegunungan yang gersang. Ia mengantuk dan kelelahan. Pada malam hari, Mulan melihat hanya sisa 1 apel yang hampir busuk di tasnya. Ia memberikan kepada kudanya yang ia anggap lebih membutuhkannya. Ia sadari telah tersesat. Pada pagi hari, Mulan terbangun karena terik sinar matahari telah menerpa wajahnya. Ia melihat Phoenix terbang di atasnya dan menuntun ke arah tujuannya. Tiba di depan gerbang pelatihan kerajaan, banyak orang telah hadir dan berbaris untuk melapor. Mulan mulai penyamarannya sebagai laki-laki. Ketika sedang antri, terjadi sebuah insiden yang membuat Mulan tersenggol dan jatuh. Seorang pria bernama Hong Hui ingin menolong, tapi menyebutnya pria kecil. Mulan menghunuskan pedang karena tidak terima dihina. Hong Hui juga mengangkat pedangnya. Komandan pelatihan bernama Tung Yong memisahkan mereka. Komandan menanyakan siapa namanya. Mulan menjawab, Hua Jun. Komandan juga menanyakan pedangnya. Mulan menjawab bahwa itu milik ayahnya, Hua Zhou. Komandan terdiam penuh makna. Pada malam hari, Mulan masuk ke barak. Ia tidak nyaman. Selain karena para laki-laki itu sedang bercanda, mereka juga memakai pakaian seadanya. Tiba-tiba, wakil komandan masuk ke barak. Ia katakan untuk antri mandi dan tanyakan siapa yang mau jadi sukarelawan penjaga malam. Mulan menjawab, saya bersedia, tanpa berpikir panjang. Mungkin ia berpikir daripada mesti mandi bersama para pria. Ia jaga malam hingga pagi tiba. Ia masuk barak dan membuka korset untuk menekan bagian dadanya agar tidak ketahuan ia seorang wanita. Perjuangan Mulan luar biasa ya. Pada pagi hari sebelum mulai latihan, wakil komandan mengingatkan larangan-larangan selama pelatihan. Pelanggaran mencuri, desersi, bergaul dengan wanita,
hukuman kematian. Pelanggaran berbohong, hukuman pengusiran, aib bagi diri, keluarga, desa, dan negara. Mulan merasa bersalah dan sempat khawatir hukuman apa untuk seorang pembohong. Latihan dimulai. Komandan yang menunjukkan keahliannya berpedang. Para prajurit mulai berpedang. Memanah, memperkuat otot lengan dan kaki dengan cara menaiki tangga ke atas bukit, sembari mengangkat satu ember kayu penuh air di tangan kiri dan kanan, dengan tangan mereka yang diluruskan ke samping. Keep them up, shoulder level. Straighten out those arms. Is he crying? Keesokan harinya mereka berlatih kungfu, memanah dan mengangkat air. Seorang bernama Long Wei ketahuan mengurangi air ketika berlatih mengangkat air. Long Wei berbohong, dihukum pengusiran. Pada hari ketiga, mereka berlatih tombak. Tampak Mulan berlatih bersama Hong Hui. Pada suatu kesempatan, tombak Mulan terlepas dari tangannya. Ia kesal terhadap Hong Hui sehingga perseteruan pun dimulai. Perseteruan itu berlangsung seru dan sengit, disaksikan prajurit lainnya. Akhirnya, Mulan berhasil mengancam Hong Hui. Hal itu disaksikan komandan dan wakilnya. Mulan tampak kesal tidak bisa menahan amarahnya, sehingga menunjukkan Chi-nya. Film belum selesai. Dukung kami dengan subscribe, like, komen, notifikasi, dan share ya. Terima kasih telah menyaksikan. Silakan lanjut di part 2. I'm Hua Mulan. I will bring honor to us.